Hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali buat Bethesda, buat saya pribadi. Kalau saudara tadi datang, yang pertama kali saudara naik eskalator, apa yang saudara lihat? Saudara lihat kebaikan Tuhan. Saudara lihat kebaikan Tuhan. Amin. Apa yang ada di sana, itu yang Tuhan taruh dalam hati saya 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Karena waktu gereja ini terbentuk, Tuhan taruh dalam hati saya dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau sekolah minggu Tuhan. Karena saya hanya melihat sekolah minggu sebagai komplimen, sebagai pelengkap dari gereja. Asal adalah ruangannya gak usah terlalu besar lah, yang penting ada lah. Buat anak-anak, supaya anak-anak gak ganggu orang tua lagi beribadah di ruangan ibadah. Taruh di sana, siapin gurunya. Komplimen. Saya gak mau memberikan anak-anak dengan komplimen. Anak-anak saudara adalah juga jiwa-jiwa yang harus dibawa datang kepada Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan saya gak mau sekolah minggu. Saya mau gereja anak Tuhan. Orang tua beribadah, anak juga beribadah. Sama seperti yang orang tua lakukan, itu yang anak lakukan. Tapi karena keterbatasan tempat, keterbatasan sumber daya yang kita miliki, dan saya percaya Tuhan tahu betul kapasitas. Dan Tuhan berjalan berdasarkan kapasitas. Ya kan? Waktu itu kita belum ada tempat yang luas, SDM juga belum mencukupi, belum mampu, tapi berjalan dengan waktu, Tuhan mampukan kita. Dia cukupkan kita, dia berkati kita, dan dia persiapkan SDM-nya. Dan selama 2 tahun kemarin, saya percaya pandemi bukan berasal dari Tuhan. Bukan. Tetapi Tuhan, saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan tanpa kita sadari selama 2 tahun, kakak-kakak Charis Kids, mereka membuat program yang sama sekali berbeda dengan program sekolah minggu yang sehari-hari setiap minggu mereka jalankan. Mereka bikin materi yang sama persis dengan materi gereja. Ada worship, ada firman Tuhan, ada perjamuan kudus. Jadi Tuhan mempersiapkan SDM-nya, Tuhan mempersiapkan materinya, dan Tuhan kasih fasilitasnya. Begitu SDM siap, Tuhan kasih fasilitasnya. Dan kita bisa buka gereja anak. Dan tahun ini 2022, the year of amin, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, yang Tuhan taruh dalam hati saya, tahun ini semuanya digenapi. Amin. Jadi kalau saudara lihat ke sana, saudara melihat kebaikan Tuhan. Tuhan sayang anak saudara. Amin. Kalau saya lihat tempat itu, saya cuma bisa berkata satu, Tuhan baik. Dan Tuhan sayang semua anak-anak yang ada di gereja ini. Amin. Dan itu sebabnya saya mengundang saudara. Tadi pagi sudah didoakan, ditahbiskan. Nanti saudara pulang, saudara boleh lihat, ajak anak saudara. Hari ini open house. Kita buka semua fasilitas, saudara bisa lihat, saudara bisa keliling. Apa saja yang saudara mau tanya sama kakak-kakak di Charis Kids, saudara bisa lihat, saudara bisa tanya. Dan saya berdoa Tuhan memberikan damai sejahtera sama saudara untuk membawa anak-anak saudara datang kepada Tuhan. Ya, jadi kalau saudara lihat tempatnya nanti, saya mau pesan sama saudara, jangan berikan kemuliaan kepada siapapun. Berikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kalau lihat tempatnya, wah tempatnya bagus ya, wah Tuhan baik, hanya Tuhan. Wah Tuhan luar biasa, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Hanya berikan kemuliaan sama Tuhan. Kenapa? Karena ini semua berasal dari Tuhan. Amin. Jadi nanti saudara selesai ibadah, perjamuan, saya tutup. Saudara boleh lihat, ajak anak saudara. Minggu depan baru ibadah perdana jam 8 dan jam 10.30. Saudara boleh tanya semua fasilitasnya apa aja, prosedurnya gimana, check in, registrasi. Saudara bisa tanya supaya minggu depan anak-anak saudara bisa langsung masuk ke gereja anak. Jadi saya percaya setiap orang tua yang datang membawa anak-anaknya kepada Yesus, maka setiap orang tua akan mendapatkan lebih daripada apa yang orang tua ekspektasikan. Saya percaya itu. Firman Tuhan berkata begini, Markus 10, 13, 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Ekspektasi orang tua, waktu orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus, orang tua hanya berharap Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Alkitab tidak banyak mencatat Yesus marah.
Yesus marah hanya kepada orang-orang tertentu, orang Farisi, ahli Taurat. Yesus sering menghardik mereka. Betul? Tapi ada satu bagian lagi. Di sini Yesus marah kepada siapa? Kepada setiap orang yang mau menghalangi anak-anak datang kepada Yesus. Kemudian ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Ia marah dan ia berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti ini, itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kenapa Yesus berkata, anak-anak kecil adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan Allah? Apa sifat yang dimiliki seorang anak kecil? Percaya, hanya percaya. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Orang-orang seperti inilah yang percaya. Mereka yang punya kerajaan Allah. Kalau saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu saya pernah kasih tahu sama saudara, Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau percaya. Kemudian Tuhan berkata begini, Bapa, aku bersyukur, Engkau sembunyikan semuanya ini. Kebenaran-kebenaran tentang kerajaan Allah Engkau sembunyikan kepada orang bijak, kepada orang pandai, orang Farisi, ahli Taurat maksudnya. Tetapi Engkau bukakan kepada orang-orang kecil. Baby, anak-anak. Apa sifat yang dimiliki mereka? Hanya percaya. Hanya percaya. Ayat berikutnya berkata begini, 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, percaya, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kerajaan Allah tidak akan pernah datang dalam hidupnya. Percaya. Lalu ia memeluk anak-anak itu. Dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ingat baik-baik, apa ekspektasi orang tua tadi ketika orang tua membawa anaknya datang kepada Yesus? Orang tua memiliki ekspektasi, berharap Yesus hanya menjamah. Tetapi apa yang orang tua dapatkan ketika orang tua membawa anaknya datang kepada Yesus? Yesus bukan hanya menjamah, meletakkan tangannya memberkati mereka, tidak. Tapi Yesus memeluk anakmu. Amin. Itulah yang terjadi ketika saudara membawa anak-anakmu datang kepada Yesus. Jadi bawa anakmu datang sama Yesus. Amin. Dan saya percaya saudara akan melihat anak-anakmu lebih daripada apa yang saudara harapkan. Tuhan akan membuat anak-anakmu berbeda. Amin. Kenapa? Karena di sana mereka mendengar Injil kasih karunia Tuhan. Dan tidak pernah terlalu dini untuk seorang anak kecil mendengar Injil kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah good ground. Tanah yang baik. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau kamu gak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, percaya, kamu gak akan pernah ada di dalamnya. Kenapa? Karena anak kecil adalah good ground. Tanah yang baik. Kalau kita belajar sama seorang penabur, ada pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, semak duri, tanah yang baik. Anak kecil itu tanah yang baik. Itu sebabnya Tuhan suka sekali sama anak-anak. Kenapa? Di dalam pikirannya tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Mereka mendengar, mereka percaya. Mereka mendengar, mereka percaya. Dan apa yang ditabur firman kasih karunia itu akan bertumbuh. Dan saya percaya anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang hidupnya memuliakan Tuhan. Ada haleluya. Amin. Jadi bawa anak-anakmu, Tuhan senang kalau anak-anak datang sama dia. Karena Tuhan tahu ini good ground semua nih. Firman yang ditabur, mereka keluar, apa yang didengar itu yang mereka tertanam dalam mereka. Good ground. Jadi bawa anakmu, datang. Pastikan apa yang ditanam di hati anakmu itu adalah firman Tuhan. Apa yang ditabur di dalam hati anakmu itu adalah Yesus, bukan yang lain. Itu sebabnya iblis gak pernah suka kalau anak-anak datang sama Yesus. Saudara masih ingat? Keluaran pasal 10 ayat 8-11. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jadi waktu Musa dan Harun mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka harus berpikir, apa yang harus saya bilang sama Firaun supaya saya bisa bawa bangsa ini keluar dari Mesir? Oh iya, bilang aja kita mau beribadah di padang gurun. Jadi mereka datang sama Firaun, kita mau izinkan kami beribadah di padang gurun. Kita harus mempersembahkan korban buat Tuhan. Sekian seperjalanan jauhnya di padang gurun. Kemudian Firaun bilang gini, memangnya siapa-siapa sebenarnya yang mau pergi beribadah? Dan Musa bilang ini, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua. Anak-anak lelaki kami
dan perempuan, kita mau pergi. Orang-orang muda dan orang-orang tua, termasuk anak-anak kami. Laki-laki, perempuan, domba, kambing, lembu, sapi kami. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Apa jawab Firaun? Firaun bilang begini. Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahat maksud kamu ya. Kamu mau pergi semua, ajak anak-anak kamu. Jahat maksud kamu. Apa yang Firaun bilang? Nggak boleh, nggak demikian. Tidak boleh pergi. Yang boleh pergi hanya apa? Laki-laki. Laki-laki, dewasa. Anak-anak muda, anak-anak kecil, tinggal di sini. Tinggal sama saya. Kita tahu bahwa Firaun menggambarkan dunia, menggambarkan si jahat. Pak, Bu, iblis nggak keberatan. Kalau kamu ibadah hari Minggu, mau 1 kali, mau 2 kali, mau 5 kali, mau puter-puter gereja seluruh Jakarta, iblis bilang, silakan. Tapi anak kamu tinggal sama saya di rumah. Ada begitu banyak orang tua sekarang yang punya pemikiran demikian. Yuk kita ke gereja, udahlah gak usah ajak anak lah. Repot ajak anak. Udah biarin aja, tinggalin di rumah. Saya mau tanya, anakmu ditinggal di rumah, dikasih makan apa? Yang ada dibukain YouTube, film kartun apa gak jelas, nonton apa gak jelas. Setiap hari Minggu seharusnya dia dengar tentang Yesus, tapi dia dengar yang lain. Ini yang iblis mau. Kamu mau ke gereja 1 hari 5 kali ibadah, silakan. Tapi anak kamu tinggal di rumah. Yang muda tinggal di rumah. Anak-anak kecil tinggal di rumah. Itu sebabnya saya bilang, Tuhan sayang anak saudara. Dia kasih fasilitas yang luar biasa. Amin, dia kasih fasilitas yang luar biasa. Itu sebabnya saya mengajak saudara yang punya anak, ajak anakmu. Datang. Tapi Pak, masih pandemi. Itu sebabnya nanti saudara lihat tempatnya deh. Saudara lihat fasilitasnya. Satu hal yang saya percaya di atas segala-galanya. Proteksi Tuhan pasti ada di tempat itu. Amin. Kenapa? Kalau saudara bawa anakmu datang sama Yesus, dia tidak hanya memberkati, dia tidak hanya meletakkan tangan, tapi dia memeluk anak-anakmu. Waktu saudara bawa anakmu ke belakang, Tuhan peluk anakmu. Apa yang terjadi kalau Tuhan peluk anakmu? Wow. Amin. Tapi saya mengerti, saudara punya sisi manusiawi. Di mana saya harus berkompromi sama sisi manusiawi saudara. Saudara lihat di sana nanti, ada virus killer. Yang harganya gak murah. Karena saya harus membuat manusiawi saudara damai sejahtera. Saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, gimana caranya supaya orang tua bisa damai sejahtera, membawa anaknya datang sama Yesus. Karena saudara pasti punya sisi manusiawi. Takut, nanti anak saya. Saudara lihat, saya berdoa, Tuhan memberikan damai sejahtera, membawa anakmu datang sama Tuhan Yesus. Iblis gak pernah mau kamu membawa anakmu datang sama Tuhan. Kenapa? Ketika dia datang, Tuhan tabur firman, selesai. Firman itu akan bertumbuh, firman itu akan berbuah. Karena anak-anak kecil itu good ground, tanah yang baik. Dan iblis gak pernah mau. Kenapa iblis gak pernah mau? Karena iblis mau ada satu generasi, beberapa generasi kalau bisa, terputus. Gak kenal Tuhan. Saudara bertanggung jawab untuk membawa anakmu datang sama Tuhan. Anak yang kecil, termasuk anak-anak muda. Kata dia bilang, anak-anak yang muda. Anak-anak muda di tempat ini. Di tempat ini juga ada Grace Army. Setiap hari Sabtu. Saudara lihat Instagramnya. Join. Amin. Tapi Pak, saya nggak ada yang anter hari Sabtu. Pak, Bu, investasikan waktumu untuk antar anakmu datang sama Yesus. Investasikan. Jadi saya mendengar banyak anak-anak muda yang nggak bisa datang. Pak, saya nggak bisa datang hari Sabtu. Saya ke gereja sama orang tua saya hari Minggu. Kenapa? Karena orang tua saya nggak mau antar. Oke. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, investasikan waktumu untuk antar anakmu. Ini investasi yang berharga. Investasi yang berharga untuk anakmu.
saudara membawa anakmu datang sama Tuhan. Hari Sabtu di tempat ini ada Grace Army. Anak-anakmu butuh kingdom friends, teman-teman di dalam kerajaan yang mensupport anakmu. Saudara masih ingat cerita tentang orang yang lumpuh, yang dibawa sama teman-temannya, digotong naik ke atap, buka atap, diturunin sampai orang itu sembuh? Siapa yang membawa orang lumpuh ini? Teman-temannya. Teman-temannya membawa orang yang lumpuh ini datang sama Yesus. Ini yang namanya kingdom friends, teman di dalam kerajaan. Anak-anakmu butuh teman-teman di dalam kerajaan, dalam gereja ini, yang mensupport anakmu. Ketika anakmu lagi lemah, mereka support, ada care group di sana, mensupport dalam Tuhan. Anak-anakmu butuh ini. Jadi setiap orang tua di tempat ini, hari Minggu, ajak anakmu yang kecil-kecil, datang sama Tuhan. Anakmu akan menjadi berbeda. Yang muda-muda, yang tanggung SMP, yang SMA, kalau belum bisa bawa kendaraan sendiri atau naik kendaraan umum pulang terlalu malam, Pak, Bu, investasikan waktumu antar anakmu datang sama Yesus. Amin. Antar datang sama Yesus. Dan saya percaya anakmu pasti diberkati. Mendengar Injil kasih karunia dan akan menghasilkan hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi saudara selesai ibadah ini, silahkan lihat-lihat open house di sana. Tanya gimana caranya registrasi, atau yang sudah pernah registrasi dulu berarti minggu depan tinggal check in. Yang belum pernah registrasi, silakan registrasi supaya minggu depan prosesnya lebih pendek. Dan saya percaya saudara akan diberkati.